akibat slip of the tongue yang dilakukan oleh Saudara Adis Karyo, bahwa menurut ahli video, bahwa menurut hemat ahli mengenai video Saudari Nafa Ubah yang beredar terkait mengeluhkan kemacetan yang dirasakan dalam perjalanan dari Bintaro menuju kantor DPR Senayan tidak melanggar etik, dan Saudara Nafa Ubah telah membuat klarifikasi dan permintaan maaf juga kepada masyarakat, bahwa menurut ahli berkaitan dengan pernyataan Saudara Ahmad Saroni yang mempermasalahkan pihak-pihak yang mengusulkan pembubaran lembaga DPR, menurut ahli dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara itu memang dikatakan bahwa kedudukan lembaga DPR adalah kuat, tidak bisa dibubarkan oleh presiden, melainkan dengan yang berlaku dalam sistem parlementer. Meskipun sekarang sudah ada perubahan dalam undang-undang yang berlaku lembaga DPR, tetap saja tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Pernyataan dengan adanya kata tolol oleh Saudara Ahmad Saroni dalam penyampaian terhadap pihak-pihak yang ingin dan bisa membubarkan DPR, bahwa menurut ahli keterangan dengan joget-joget yang dilakukan oleh Saudara Eko Patrio dan dilanjutkan dengan adanya parodi di mana dirinya berperan sebagai disc jockey, solborek ya, disc jockey yang kemudian dimuat dalam media sosial TikTok, tidak melanggar etik, bahwa menurut ahli berkaitan dengan keterangan mengenai video uya-kuya yang telah banyak beredar, itu adalah video-video lama dan diputar ulang seolah-olah uya-kuya menyatakan bahwa gaji DPR itu tidak besar. Ahli turut menyatakan video yang asli digunakan uya-kuya tidak mengatakan seperti itu, dan juga masih ada di akun TikToknya, dan harusnya ini tidak menjadi sebuah masalah. Bahwa ahli menegaskan terdapat pelanggaran hukum ketika ada netizen yang membuat video lama uya-kuya seolah-olah menjadi video baru dengan menghina netizen dan mengkritik DPR. Bahwa ahli turut menegaskan rangkaian peristiwa tersebut semacam akumulasi saja dari para teradu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan para teradu sebenarnya juga telah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf oleh para teradu, dan ada yang mengulangi lagi melakukan klarifikasi setelah adanya demo besar-besaran yang berujung bahwa ahli menyimpulkan secara keseluruhan ini bukan termasuk dalam pelanggaran etik, karena menurut undang-undang yang berlaku baik mengenai tata tertib maupun kode etik DPR, pengaturannya sudah cukup bagus. Ahli menilai pelanggaran etik ini tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran hukum sudah pasti terjadi, maka itu termasuk pelanggaran etik secara teoritis. Bahwa ahli menyatakan mengenai batasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum secara filosofi, batasan pendapat terletak pada tidak melanggar hak orang lain. Kebebasan pendapat ini mestinya. Jadi sebatas tidak melanggar hak orang lain,